Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, baik, ayo anak-anak dipersiapkan terlebih dahulu alat tulis kalian. Dan yang belum on cam, yuk on cam terlebih dahulu. Baik, Bu. Oke, Barisa sudah kelihatan. Nah, eh, baik sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mbak Nisa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya anak-anak. Nah, Ibu presensi terlebih dahulu anak-anak. Apakah semuanya hadir? Iya, Bu, hadir semua. Wah, bagus anak-anak. Tingkatkan terus ya. Baik anak-anak, sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, namun sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah ada yang masih mengingat pertemuan kemarin kita sudah mempelajari materi apa? Saya, Bu, Ya, Mbak Nisa, dipersilahkan. pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia. Iya, benar sekali, Mbak Nisa. Terima kasih. Benar ya, anak-anak. Jadi kemarin kita sudah mempelajari mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksinya ya. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi minggu lalu? Tidak ada, Bu. Baik, dan apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa setelah kita mempelajari mengenai materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia? Ada yang tahu kita hari ini mempelajari apa? Saya, Bu, tentang perubahan sosial. Ya, benar sekali, Mbak Nisa. Jadi, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi perubahan sosial budaya ya anak-anak. Nah, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam lingkungan sosial, perilakunya, hingga kebudayaannya. Nah, seperti contoh perubahan dalam bidang transportasi anak-anak, yang sudah pasti dalam setiap tahunnya ada perubahan. Nah, untuk itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus menciptakan perubahan yang lebih baik. Untuk itu, kita harus rajin belajar, bisa menciptakan inovasi-inovasi baru, menciptakan ide-ide baru, dan dapat bermanfaat bagi kita dan juga masyarakat. Siap menjadi pribadi yang lebih baik, anak-anak? Siap, Bu. Oke, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi anak-anak. Apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajarannya? Saya, Bu. Baik, dipersilahkan. Tujuan pembelajaran. 1. Mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. 2. Memahami hubungan perubahan sosial dan perubahan budaya. 3. Menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. 4. Mengetahui faktor-faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. 5. Memahami contoh perubahan sosial di sekitar. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini kita akan berdiskusi menggunakan metode STAD ya anak-anak, atau pembelajaran Student Teams Achievement Division, yang merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan interaksi antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi dan mencapai prestasi secara maksimal ya. Oke, terlebih dahulu Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok secara acak ya anak-anak. Untuk pembagian kelompoknya, Ibu akan kirimkan lewat kolom chat Zoom ini ya. Sebenarnya anak-anak, Ibu kirimkan anggota
pembagian anggota kelompoknya ya. Baik, Bu. Nah, pembagian anggota kelompoknya sudah Ibu share di kolom chat ya anak-anak. Apakah sudah terlihat anak-anak? Bisa dilihat terlebih dahulu ya. Iya, Bu, sudah terlihat. Baik, nanti kalian berdiskusi sesuai anggota kelompoknya ya, dan diharapkan semuanya bisa aktif berdiskusi, begitu ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Ibu akan menerangkan materi perubahan sosial budaya terlebih dahulu secara singkat ya anak-anak. Sebentar, apakah PPT Ibu berjalan anak-anak? Iya, Bu. Baik. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai 5 pokok materi, yaitu yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian perubahan sosial budaya, yang kedua kita akan belajar mengenai hubungan perubahan sosial dan perubahan budaya, ketiga bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, keempat faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Serta yang kelima, kita akan belajar mengenai contoh perubahan sosial budaya di sekitar kita. Nah, hubungan perubahan sosial budaya, hubungan keduanya itu menurut Kingsley Davis bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan dalam kebudayaan. Nah, perubahan dalam kebudayaan itu mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Menurutnya, perubahan sosial budaya sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami anak-anak? Baik. Selanjutnya, Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ya anak-anak. Nah, bentuk perubahan sosial itu bisa dilihat dari waktunya. Itu terdapat perubahan evolusi, perubahan revolusi. Nah, apakah ada yang tahu contoh dari perubahan evolusi itu apa anak-anak? Saya Baik, Vanessa, dipersilahkan. Jadi contoh perubahan sosial lambat yaitu kehidupan masyarakat primitif, Bu. Namanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencarian masyarakat dari masa berburu dan meramu, bercocok tanam dan beternak, masa pertanian, dan masa pendakian dapat dicontohkan untuk perubahan evolusi. Baik, benar sekali Mbak Anissa. Terima kasih. Nah, selanjutnya perubahan yang dilihat dari pengaruhnya. Itu terdapat perubahan besar, perubahan kecil. Dan bentuk perubahan sosial budaya yang dilihat dari perencanaannya itu terdapat perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Nah, untuk lebih detailnya, Ibu akan jelaskan mengenai bentuk perubahan sosial yang dilihat dari waktunya itu apa sih, begitu ya anak-anak. Jadi, bentuk perubahan sosial yang dilihat dari waktunya itu merupakan perubahan sosial yang terjadi mempunyai kecepatan waktu yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, terdapat perubahan yang dilihat dari waktunya itu terdapat perubahan sosial lambat. Nah, ini contoh dari gambar perubahan sosial lambat ya anak-anak. Nah, perubahan ini Ya, yang Bu. terjadi secara lambat mulai dari masa berburu, meramu, dan mengumpulkan makanan. Seperti tadi yang sudah dicontohkan sama Mbak Anissa ya anak-anak.
Yang kedua ada perubahan sosial cepat atau revolusi. Contohnya, ada revolusi industri ini yang dapat mengubah pola hubungan masyarakat. Selanjutnya ada perubahan yang dilihat dari pengaruhnya, yaitu terdapat perubahan yang berpengaruh kecil yang mempunyai arti bahwa perubahan tersebut hanya dianggap oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja. Sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat ya anak-anak. Nah, kalau untuk perubahan yang berpengaruh besar ini merupakan perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, industrialisasi ini merupakan salah satu contoh dari bentuk perubahan yang berpengaruh besar ya, Mbak. Dan yang ketiga, perubahan yang dilihat dari perencanaannya itu terdapat perubahan yang direncanakan, yang mempunyai arti bahwa perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya, salah satu contoh pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan jalan. Yang kedua ada perubahan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan yang tidak direncanakan ini merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Bisa dipahami anak-anak mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Bisa, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai contoh perubahan sosial budaya ini anak-anak. Nah, nanti anak-anak bisa simak video ini dengan seksama. Dan nanti setelah selesai menayangkan video, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Jadi, bisa dipahami dengan baik ya anak-anak mengenai video yang akan Ibu tayangkan. Nah, selamat menyaksikan anak-anak. Baik, Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Apakah suara dari videonya bisa terdengar anak-anak? maaf Bu, tidak terdengar. Baik, sebentar ya anak-anak. Contoh perubahan sosial budaya Kalau sekarang apa sudah terdengar anak-anak? Sudah, Bu. Baik, selamat menyaksikan ya. di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat di tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Nah, begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, baik dari tatanan sosial dan budaya. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur sosial, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya dipengaruhi oleh modernisasi atau perkembangan zaman, sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Menurut ahli sosial budaya John Lewis Gillin, perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima. Perubahan ini berupa kondisi geografis, kemudian material, komposisi penduduk, ideologi, dan penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi yang paling umum adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru atau teknologi, konflik, dan revolusi. Tapi sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik loncengnya ya. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Indonesia juga banyak mengalami perubahan sosial budaya. Berikut ini adalah contoh perubahan sosial budaya di Indonesia berdasarkan beberapa aspek. Perubahan sosial yang disebabkan oleh dinamika penduduk. Contohnya, pertama, berubahnya pandangan masyarakat terhadap moto banyak anak banyak rezeki, itu karena banyaknya anak terkadang bisa menjadi beban kepala keluarga. Kedua, meningkatnya kriminalitas. Ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran. Keempat, meningkatnya angka kemiskinan. Perubahan sosial yang disebabkan oleh penemuan baru. Contohnya, pertama, ditemukannya teknologi komunikasi digital yang menyebabkan adanya pola belanja secara online. Kedua, meningkatnya penggunaan media sosial. Ketiga, adanya pola bekerja dan belajar secara jarak jauh atau online. Perubahan sosial yang disebabkan oleh konflik atau perpecahan. Contohnya, pertama, konflik antara ojek pangkalan dengan ojek online. Kedua, konflik antara buruh dan pengusaha. Ketiga, perang antar negara yang menyebabkan terjadi perubahan kebijakan baru dari satu pemerintah pemenang perang.
perubahan sosial disebabkan oleh pemberontakan. Contohnya, pertama, rasa nasionalisme bangkit setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya korban mahasiswa dan beberapa etnis minoritas, sehingga hak asasi manusia semakin ditegakkan di Indonesia. Contoh lain perubahan sosial budaya di lingkungan sekitar antara lain, pertama, gaya fashion atau cara berpakaian, kedua, gaya bicara, ketiga, pola pertanian, keempat, sistem ekonomi, kelima, kepercayaan atau agama, keenam, pandangan hidup dalam satu masyarakat. Dari contoh-contoh tersebut, coba sebutkan apa saja contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Nah, bagaimana anak-anak setelah menonton video tersebut? Apa kalian sudah paham mengenai apa saja contoh dari perubahan sosial budaya di Indonesia itu, anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, coba Mbak Nisa sebutkan apa saja contoh dari perubahan sosial yang ada di sekitar kita ini. Baik, Bu. Jadi contoh perubahan sosial budaya, ada perubahan gaya fashion atau cara berpakaian, gaya berbicara, pola pertanian, sistem ekonomi, kepercayaan atau agama. Itu, Bu. Ya, benar sekali Mbak Nisa. Berarti tandanya kalian sudah menyimak video tadi dengan baik ya. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya Ibu akan lanjutkan mengenai faktor penyebab dan menghambat perubahan sosial budaya anak-anak. Nah, untuk faktor penyebabnya sendiri itu terdapat 7 faktor. Yang pertama ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. Keenam, peperangan. Dan yang ketujuh, ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kalau untuk faktor penghambatnya, itu terdapat kehidupan masyarakat yang terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional, dan sebentar anak-anak. Saya lanjutkan ya anak. Dan yang keempat adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Dan yang kelima ada adat istiadat. Bagaimana anak-anak, apakah bisa dipahami mengenai faktor penghambat dan penyebab perubahan sosial budaya ini? Bisa, Bu. Baik. Nah, anak-anak, kita sudah memasuki kegiatan diskusi kelompok ya, anak-anak. Untuk pembagian kelompoknya sudah Ibu share di kolom chat tadi, anak-anak. Mengenai diskusi kelompoknya, anak-anak akan disajikan gambar. Dan anak-anak harus memahami gambar tersebut dan melakukan analisis terhadap gambar tersebut, apakah gambar tersebut termasuk dalam contoh perubahan sosial. Begitu ya, anak-anak. Dan untuk LKPD-nya, Ibu akan share-kan di kolom chat ya. Sebentar ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, untuk LKPD-nya sudah Ibu share, apakah sudah terlihat anak-anak? Baik, nanti anak-anak bisa mendownload LKPD-nya dan bisa langsung mengerjakannya ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas diskusi kelompoknya anak-anak? Belum ada, Bu. Baik. Nah, untuk waktu pengerjaannya, Ibu akan memberikan waktu 10 menit ya, dan gunakan waktu tersebut dengan baik untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Dan diharapkan setiap anggota kelompok bisa aktif berdiskusi ya. Selamat mengerjakan. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu pengerjaan diskusi kelompoknya 10 menit sudah berlalu. Apakah ada yang sudah selesai atau sudah selesai semua ini? Sudah, Bu. Oke, langsung saja ya. Ibu meminta perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelum Ibu tunjuk untuk presentasi, Ibu tawarkan terlebih dahulu. Ada yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya, anak-anak?
Saya Bu, dari kelompok 1. Oke, luar biasa. Oke, dari kelompok satu dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik Bu, mohon maaf Bu karena terkendala jaringan, apakah bisa minta tolong share screen? Oh, baik, kelompok satu bisa. Nanti Ibu bantu saya screen-kan. Tapi Ibu meminta tolong untuk hasil diskusinya bisa di-share ke Ibu ya. Baik Bu, Oke, baik, Ibu bantu saya screen-kan. Sebentar ya anak-anak. iya Bu. Boleh kelompok satu langsung saja untuk mempresentasikan ya. Baik Bu. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi hasil analisis dari kedua gambar tersebut merupakan perubahan sosial budaya di bidang transportasi. Perubahan sosial dalam bidang transportasi sangat mudah untuk diamati. Contohnya, orang yang awalnya menggunakan sepeda akhirnya beralih ke sepeda motor. Karena selain lebih mudah dan cepat, ia juga takut dikucilkan dari pergaulan. Namun selain dampak positif, dampak negatif yang ditimbulkan juga cukup menakutkan dan biasanya dilakukan oleh kalangan generasi muda. Munculnya penemuan-penemuan baru dalam bidang transportasi sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Berbagai alat transportasi baru dapat diciptakan berkat adanya teknologi. Sebelum adanya perkembangan teknologi, manusia mengandalkan alat transportasi seperti delman dan becak untuk melakukan mobilisasi. Jika dibandingkan dengan mobil dan motor, tentu saja delman dan becak memiliki kemampuan jelajah yang lebih terbatas. Selain itu, berkendara dengan dua alat transportasi yang kuno ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wah, luar biasa kelompok satu. Terima kasih ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Itu tadi anak-anak presentasi dari kelompok satu, dari teman-teman kalian. Ada yang bersedia menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Bu. Baik, dipersilakan, Mbak. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa kita sudah belajar mengenai perubahan sosial, di mana perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya, dan contoh-contoh perubahan sosial budaya. Baik, terima kasih Melisa. Benar ya anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini yaitu kita sudah belajar mengenai pengertian perubahan sosial dan budaya, hubungan perubahan sosial budaya, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, serta faktor penghambat dan penyebab perubahan sosial budaya. Serta kita juga dapat memahami mengenai contoh perubahan sosial budaya yang ada di sekitar kita juga ya anak-anak. Dan anak-anak diharapkan mampu memahami perubahan sosial budaya di Indonesia dengan baik. Dan untuk itu kita harus rajin belajar untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi baru, menciptakan ide-ide baru, dan dapat bermanfaat bagi kita dan juga masyarakat ya anak-anak. Apakah dapat dipahami anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Bisa, Bu. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas untuk tugasnya, Ibu akan kirimkan link Google Form di kolom chat ini ya anak-anak.
Nah, tugasnya mengerjakan soal esai yang ada di Google Form tersebut dan tugas dikumpulkan paling lambat tanggal 8 Desember 2022 pada pukul 23:55 ya anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup anak-anak? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu kirimkan linknya ya di kolom chat. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan ya anak-anak. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Baik, Bu dan teman-teman semua, untuk mengakhiri kegiatan pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mbak Nisa sudah membimbingnya. Semoga yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini dapat kalian pahami dengan baik ya anak-anak dan dapat menambah ilmu dan pengetahuan anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.